Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar adik sekalian? Saya harap adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan siap untuk belajar pada jam ini. Oke, apakah adik sedang makan? Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan ilmu ini masuk ke dalam kepala kita dan dijadikannya ilmu ini berkah. Oke, berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, di pembelajaran pada hari ini kita akan membahas 3 buah pembelajaran, 3 buah materi. Yaitu pertama, siswa dapat menentukan daerah penyelesaian tanpa uji titik. Yang kedua, siswa mampu menentukan sistem ketidaksamaan bila diketahui daerah penyelesaiannya. Terus yang ketiga, dapat mengubah permasalahan di kehidupan nyata ke bentuk model matematika. Nah, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu menentukan daerah penyelesaian tanpa uji titik. Nah, di sini ada persamaan garis AX plus BY sama dengan C. Nah, jadi untuk menyelesaikan daerah penyelesaian tanpa uji titik itu hanya perlu melihat di ini, koefisien A. Koefisien X yaitu A-nya. Misalnya A-nya positif dan tanda ketaksamaannya itu lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis. Terus yang kedua, bila A-nya positif, A yang ini positif, dan tanda ketaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Terus misalnya A-nya negatif atau A-nya kurang dari 0, berarti tanda ketaksamaannya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan yang adanya sebelah kiri garis. Terus misalnya A-nya ini kurang dari lah kakak tipe. Jadinya tanda ketaksamaannya berarti kurang dari atau kurang dari sama dengan yaitu sebelah kanan garis. Nah, lalu kita akan masuk dalam contohnya saja karena bila masuk dalam contoh mungkin adik-adik bisa cepat paham. Nah, oke. Tentukan daerah ketidaksamaan 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 15. Nah, pertama-tama langkahnya sama, kita perlu menentukan titik potongnya dulu, titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Jadi tanda ketaksamaannya ini kita rubah menjadi sama dengan. Nah, ini x sama dengan 0. Lalu kita cari misalkan x sama dengan 0, 3 dikali 0 ditambah 5y sama dengan 15. 3 kali 0, 0. 5y sama dengan 15. 5-nya pindah ruas akan menjadi 15 dibagi 5, yaitu y-nya sama dengan 3. Itu ini tulis 3. Nah, langkah selanjutnya kita misalkan y-nya sama dengan 0. Berarti 3x tambah 5 dikali 0 sama dengan 15. Jadinya 3x sama dengan 15. 3-nya pindah ruas menjadi 15 bagi 3 adalah hasilnya 5. Jadinya X-nya ini adalah 5. Nah, ingat kan bilanya, jadi titik potongnya itu dari atas ke bawah, X, Y. Jadi sini 0,3. 0,3. Terus yang kedua 5,0. 5,0. Nah, bila sudah menggambar atau menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, maka kita perlu menggambar grafiknya dulu. Nah, di sini titik potong pertama yaitu 0,3, berarti sini 0,3 letaknya adanya di sini. Nah, terus titik potong yang kedua 5,0. Berarti di X 5,0. Nah, lalu kita hubungkan, kita gambarkan sebuah garis. Nah, jadi seperti ini nanti. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita lihat dulu. Di sini koefisiennya 3, berarti positif lebih dari 0. Terus tanda ketaksamaannya yaitu kurang dari. Nah, berdasarkan yang cara cepat tadi, berarti daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis.
Berarti yang diarsir adalah sebelah kanan garis. Nah, daerah penyelesaiannya berarti ada di sini. Nah, inilah cara menentukan daerah penyelesaian tanpa uji titik. Kenapa diperlukan cara cepat? Nanti untuk memudahkan adik-adik sekalian untuk mencari daerah penyelesaiannya, karena di sini banyak sistem, karena banyak ketidaksamaan nantinya. Jadi supaya cepat untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Terus selanjutnya yaitu menentukan daerah persamaan sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini adalah sistem. Bila sistem berarti ketidaksamaannya ada banyak. Nah, kita langsung masuk ke contohnya saja. Tentukan daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan berikut. Pertama, 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 6. X lebih dari sama dengan 0. Dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, langkahnya sama, tentukan dua titik potongnya, sumbu x sumbu y. Yang pertama, 2x tambah y sama dengan 4. Nah, kita misalkan y x sama dengan 0, jadinya 2,0 tambah y sama dengan 4, berarti y-nya sama dengan 4. Sini tulis 4. Terus yang kedua, kita misalkan y-nya sama dengan 0, berarti 2x tambah 0 sama dengan 4. 2x sama dengan 4. X-nya, 2-nya kita pindah ruaskan, jadinya 4 bagi 2, 2. Sini tulis 2. Nah, jadi titik potongnya adalah atas ke bawah, 0,4. Jadinya titik potong 0,4. 0,4. Lalu 2,0. 2,0. Nah, ini adalah titik potong yang sistem ketidaksamaan yang pertama. Terus yang kedua, 2x tambah 3y sama dengan 6. Ini lupa kakak ubah. Nah, jadi misalkan x sama dengan 0, jadinya 2 dikali 0 tambah 3y sama dengan 6. Berarti 2 kali 0, 0, 3y sama dengan 6. Jadinya 3 dipindah ruaskan, 6 dibagi 3 adalah 2. Ini 2. Lalu sekarang kita misalkan y sama dengan 0. Jadinya 2x tambah 3 dikali 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6. 2 pindah ruaskan, jadinya 6 bagi 2 adalah 3. Jadinya x adalah 3. Nah, ini 0,2 dari potongnya. 0,2. Terus selanjutnya ada 3,0. 3,0. Nah, oke. Lalu kita gambar grafiknya. Nah, kita tulis titik potongnya. Sini 0,4 berarti di sini. Ini 2,0 berarti di sini. Lanjutnya 0,2 berarti di sini. Terus 3,0 berarti di sini. Nah, dah. Lalu kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, ini 4,2. 0,4 dengan 2,0. Dan nah, lalu kita hubungkan garis-garis dari titik potong tersebut. Kita buat garisnya. Di sini 0,4 lalu 2,0. Di garis seperti ini. Terus yang kedua, nah ini 0,2 dengan 3,0. Lalu kita tentukan nih daerah penyelesaiannya. Terus yang ini yang pertama, 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Nah, ini kan a nya adalah positif 2 dan ini kurang dari sama dengan, berarti yang diarsir adalah sebelah kanan, karena ini daerah penyelesaiannya di sebelah kiri, berarti yang diarsir di sebelah kanan. Nah, ini. Terus selanjutnya ini 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 6. Koefisiennya adalah 2. Dan ini lebih dari sama dengan, artinya bila koefisiennya positif dan lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis. Jadi yang diarsir yang ini. Nah, lalu ini ada x lebih dari sama dengan 0, artinya
X-nya harus positif. Nah, berarti yang diarsir adalah yang ini. Karena semakin tekanan, berarti X-nya positif. Terus yang kedua, Y lebih dari sama dengan 0. Berarti semakin yang diarsir yang di sini, karena semakin ke atas, Y-nya akan makin positif, semakin banyak, makin besar. Nah, yang daerah penyelesaiannya yaitu yang ada putih, yang di putih bersih ini. Nah, inilah daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan yang ini. Nah, cepatkan mengerjakannya tanpa menggunakan uji titik. Bila menggunakan uji titik, itu akan memakan waktu yang lama. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana menentukan persamaan linear dua variabel bila diketahui daerah penyelesaiannya. Nah, ada sebuah grafik seperti ini. Ini A, ini B. Nah, jadi yang berada di sumbu Y, yang memotong sumbu Y, yaitu A ini akan menjadi koefisien dari X. Dan yang memotong sumbu X, yaitu si B ini, akan menjadi koefisien Y. Kakak ulangi, yang memotong sumbu Y akan menjadi koefisien X. Dan yang memotong sumbu Y akan menjadi koefisien, yang memotong sumbu X akan menjadi koefisien Y. Nah, jadinya AX plus BY, nah yang konstantanya adalah A dikali B, ya karena sini AB. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan yang memiliki daerah penyelesaian pada gambar di bawah. Nah, lihat di sini yang memotong sumbu Y adalah 3, berarti 3 ini akan menjadi koefisien X. Nah, terus yang ini 2 memotong sumbu X, berarti yang ini akan menjadi koefisien sumbu Y. Karena ini positif, berarti ditambah 2Y. Nah, terus bagaimana cara menentukan keseksamaannya? Lihat, ini daerah penyelesaiannya berada di daerah kiri garis. Berarti bilanya A-nya positif dan daerah sebelah kiri garis, berarti tanda keseksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Terus konstantanya yang ini dapat dari 3 dikali 2 adalah 6. Nah, inilah cara menentukan persamaan yang bila diketahui daerah penyelesaiannya. Terus contoh yang kedua, tentukan sistem persamaan yang memiliki daerah penyelesaian pada gambar di bawah. Nah, daerah penyelesaiannya berada di sini. Oke, pertama-tama kita akan menentukan sistem yang ada yang ini, yang garis yang diarsir warna merah. Nah, ini kan 4-nya ini berada yang memotong sumbu Y, berarti akan menjadi koefisien X. Jadi sini 4X dan sini ini 3 memotong sumbu X, berarti akan menjadi koefisien Y. Karena ini positif berarti ditambah. Nah, terus ini kan daerah penyelesaiannya berada di kanan garis. Berarti karena A-nya ini positif, berarti ini lebih dari sama dengan. Terus yang 12 ini didapat dari 4 kali 3 adalah 12. Terus garis lurus yang kedua. Ini adalah 3 yang memotong sumbu Y, berarti 3X. Dan ini 5 yang memotong sumbu X, berarti positif 5Y. Nah, ini kan daerah penyelesaiannya berada di kiri garis. Berarti ini adalah karena ini koefisien X-nya adalah positif, berarti ini adalah kurang dari sama dengan. Terus ini didapat dari 3 dikali 5 adalah 15. Nah, ini ada lagi tambahan, yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Nah, mudahkan menentukan sistem persamaan bila mengetahui cara cepat yang kakak ajarkan tadi. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke mode matematika. Apa itu mode matematika? Nah, mode matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, yang persamaan ini telah kalian pelajari di kelas 10. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang pertidaksamaan. Nah, yang harus ada di mode matematika dan program linear adalah yang pertama, fungsi kendala.
berupa sistem berdasarkan linear. Nah, yang nomor 1 ini kita pelajari hari ini. Terus yang nomor kedua ini akan kita pelajari di minggu depan. Terus bagaimana cara mengubah bentuk komoditi matematika? Yang pertama, pahami permasalahan dengan cermat, lalu buat pemisalan. Yang kedua, susun ketidaksamaan berdasarkan permasalahan atau kendala yang ada. Yang ketiga, susun fungsi tujuan. Nomor 3 ini akan dipelajari minggu depan. Sedangkan sekarang kita akan bagi tentang nomor 1 dan nomor 2 saja. Oke, ada permasalahan seperti ini. Linda membeli 3 sabun mandi dan 2 sampo di supermarket. Untuk itu, Linda harus membayar Rp18.000. Sementara Wati membeli 2 sabun mandi dan 3 sampo dengan total pembayaran Rp22.000. Jika harga sebuah sabun mandi dan sampo masing-masing X dan Y, bagaimana model matematika dari masalah tersebut? Kalau penyelesaiannya, kita misalkan, nah ini kan sudah ditulis sabun mandi adalah X dan sampo adalah Y. Kalau kita buat tabel, ini sabun mandi adalah X, sampo adalah Y, dan ini harga yang harus dibayar, itu total harga. Nah, ini adalah Linda dan ini Wati. Nah, lalu kita masukkan yang ada di soal ke dalam tabel ini. Ini adalah Linda. Linda membeli 3 sabun mandi dan 2 sampo. Berarti ini 3X dan 2Y. Dengan harga Rp18.000. Berarti ini Rp18.000. Terus pada matematikanya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan Rp18.000. Terus yang kedua, Wati membeli 2 sabun mandi dan 3 sampo. Ini 2X dan 3Y. Dengan total pembayaran Rp22.000. Berarti harganya Rp22.000. Jadi pada matematikanya 2X ditambah 3Y sama dengan Rp22.000. Nah, lalu ada syarat tambahan, yaitu X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kenapa ini lebih dari sama dengan 0 atau ini kada boleh kurang dari? Karena X ini mewakili harga sebuah sabun mandi dan sampo. Nah, kan harga itu kada mungkin kurang dari. Karena kan biasanya bilanya di Alfamart tuh paling kada tuh asal misalnya nukar barang di Alfamart tuh kada mungkin negatif. Pasti minimal tuh gratis. Nah, gratis itu dimisalkan dengan 0. Makanya harga tuh kada mungkin negatif. Jadinya X itu lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Terus yang kedua, nah inilah contoh matematika. Nah, yang dinamakan fungsi kendala itu adalah 3X tambah 2Y sama dengan 18.000. Lalu ini 2X tambah 3Y sama dengan 22.000 dan ini X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, yang keempat inilah yang dinamakan fungsi kendala. Terus contoh kedua, diketahui luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan 360 meter persegi. Sebuah mobil dan sebuah bus masing-masing membutuhkan lahan 6 meter persegi dan 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Jika banyaknya mobil dimisalkan X dan banyaknya bus dimisalkan Y, tentukan model matematikanya. Nah, yang contoh soal pertama itu kakak mengambil yang persamaan untuk merefresh pikiran adik-adik sekalian untuk ingat di pembelajaran kelas 10. Nah, yang contoh kedua ini adalah ketidaksamaan. Nah, bagaimana cara membuat model matematikanya? Jadi pertama-tama kita buat tabelnya dulu. Lalu tulis yang diketahuinya. Sini mobil dimisalkan X dan bus dimisalkan Y. Dan banyaknya bus. Nah, dan ini adalah persediaan yang ada di soal atau total yang dapat ditampung. Terus ini model matematikanya. Nah, lalu ini luas di banyak kendaraan. Lalu kita tulis yang ada di soal di dalam tabel ini. Luas mobil membutuhkan 6 meter persegi dan bis memerlukan 24 meter persegi. Di sini 6X ditambah 24Y dan total lahan yang ada di sana ada 360 meter persegi. Nah, bagaimana cara menentukan ini lebih dari sama dengan atau kurang dari? Caranya seperti ini. Diketahui luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan 360 meter persegi. Artinya, itu tuh maksimalnya 360 meter persegi. Berarti bisa
kurang, yang parkir di sana tuh bisa kurang dari 360, bisa pas di 360. Bilanya lebih dari 360 artinya nanti itu tuh lahan parkir itu limpuar atau kada muat. Nah, makanya di sini kurang dari sama dengan 360. Lalu yang kedua, daerah parkir tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Jadi sebuah mobil dimisalkan X dan sebuah bis dimisalkan Y. Di sini X, ini Y. Terus total yang dapat ditampung atau persediaan atau kesediaannya tuh adalah 30. Nah, ini kan sudah ditulis tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Berarti bilanya kurang atau sama dengan 30 kendaraan kan muat aja. Berarti sini X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Nah, dengan cara tambahan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kenapa ada cara tambahan lagi? Karena ini X dan Y ini mewakili sebuah mobil dan sebuah bis. Nah, itu kan kadang mungkin di lahan parkir itu ada negatif atau ada yang negatif satu mobil, itu kan mungkin loh. Pasti paling ada itu ada 0 atau tidak ada mobil dan ada satu buah mobil atau lebih dari 0. Makanya sini X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Kakak harap adik-adik sekalian bisa memahaminya dan ini adalah latihan soal. Yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari 4X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12 atau 3X tambah 6Y lebih dari sama dengan 18 dan X lebih dari sama dengan 0. Nah, terus yang kedua, tentukan persamaan dari gambar di bawah. Nah, ini daerah penyelesaiannya berada di sebelah sini. Terus nomor 3, Bu Nina membuat dua jenis kue, yaitu kue jenis A memerlukan 25 gram dan 10 gram gula, sedangkan kue jenis B memerlukan 20 gram tepung dan 15 gram gula. Jumlah tepung dan gula yang ia miliki masing-masing 1000 gram dan 800 gram. Bu Nina ingin membuat kue sebanyak-banyaknya. Buatlah model matematikanya. Terus yang keempat, seorang petani ingin menanami lahan dengan pohon jeruk dan pohon mangga. Luas lahan yang tersedia 160 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah pohon jeruk dan pohon mangga masing-masing 1 meter persegi dan 1,5 meter persegi. Lahan itu hanya dapat memuat 70 pohon. Buatlah model matematikanya. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan. Kakak harap adik-adik sekalian dapat memahami pembelajarannya. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.